bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan saling teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk kerja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi ke dalam ibadah persekutuan Teruna. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Datang berkah bila musikmu tegang, angkatlah pujilah Tuhan segala bangsa padanya. Sayap kasihnya yang aman menunggu anaknya. Tiada negeri yang kepadamu dibiarkan itu kau rasa. Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami bersuka cita Tuhan menyertai kami dalam sepanjang hidup kami. Hari ini kami berjumpa kembali Tuhan dalam ibadah persekutuan Teruna. Kiranya Tuhan mau menyertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Tuhan mau sertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita masuki dalam firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Nyatakan jalanmu dari panggung, serahkan hidupku pada bimbinganmu, dekatkan diriku kepadamu. Ajari Adik-adik, senang sekali kakak bisa melayani
firman Tuhan pada minggu hari ini, walaupun dengan virtual, tapi kita harus tetap semangat ya ibadahnya. Mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-31 ayat 43 sampai 50. Nah, setelah semuanya membuka Alkitab, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan, atas kebugaran yang Engkau berikan sampai hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu juga, dan agar kami dapat melakukan ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan sempurna. Dan juga Tuhan Yesus memberkati jaringan internet kami masing-masing supaya tidak ada trouble. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yaitu Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anak-anakku, dan anak-anak lelaki ini cucu-cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengingatkan perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu yaitu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Kakak harap kalian sehat semua ya, walaupun kalian masih beraktivitas di rumah, belajar di rumah. Mungkin kalian rasakan bosan, namun ini kan untuk kebaikan kalian dan kita semua. Dan di sini juga kita diingatkan agar kita lebih dekat pada Tuhan dengan beribadah di rumah, melakukan segala sesuatu di rumah. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan hari ini, yaitu di sini membahas tentang perjanjian antara Yakub dan Laban. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu tentang Yegar Sahaduta. Nah, di sini Yegar Sahaduta itu merupakan suatu tanda perjanjian antara Yakub dan Laban, di mana Yakub memerintahkan sanak saudaranya untuk mengambil batu dan menimbun batu tersebut, seperti tertulis pada ayat yang ke-46. Di sini juga membahas kita bagaimana kita menghadapi setiap pertentangan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, jika kalian berselisih paham dengan seseorang, entah itu teman kalian, kakak adik kalian, apa sih yang kalian lakukan untuk menyelesaikan perselisihan itu? Ada juga yang melakukan perselisihan itu dengan cara bermusuhan, contohnya
menjelek-jelekan teman kalian atau seseorang itu di belakang seseorang itu, terus cuek, negative thinking, banyak hal lah. Jadi yang firman Tuhan ajarkan minggu hari ini di sini, dimana kita selalu berpikir positif untuk melakukan atau menghadapi pergumulan hidup kita sehari-hari, dimana kita harus selalu menturut sertakan Tuhan Allah, karena Tuhan Yesus pun mengajarkan kita kedamaian, kasih, dan sukacita. Karena Tuhan Yesus rela disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Jelas Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan adik-adik dan saya belajar untuk menghadapi setiap pertentangan. Usahakanlah dengan berdamai dengan diri sendiri dan sesama. Jauhi pikiran gengsi, acuh, menang sendiri, negatif, curiga. Jika kalian menghadapi dengan seperti itu, percaya deh, perselisihan tidak akan kunjung padam. Karena kita hidup untuk saling mengasihi dan berdampingan. Dengan itu firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita dan mengajarkan kita untuk menjadi agen pembawa damai dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kalian berada, di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Kalian harus berdamai, walau kadang jalan tidak lurus-lurus aja, pasti aja ada godaan. Namun kalian mencoba untuk lebih menghadapi sesuatu itu dengan sabar. Nah, pesan kakak untuk minggu ini, kakak punya kalimat dari sebuah artikel, yaitu buah keinginan adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah kasih, buah kasih adalah pelayanan, dan buah pelayanan adalah damai. Demikian firman Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami, sampai kami boleh bangun pagi dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersatu hati Tuhan, kami mau mendoakan negara kami, di mana negara kami ini sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan yang kiranya mau urapi pemerintahan, baik dari pusat maupun sampai pelosok-pelosok daerah. Engkau yang mampukan mereka supaya mereka dapat mengambil kebijakan, keputusan yang dapat membuat negara kami pulih Tuhan, dan membuat negara kami menjadi lebih baik setiap harinya Bapa. Ya Bapa, kami juga saat ini mau berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Pendetain, di mana saat ini Ibu Pendeta sedang dalam proses pemulihan. Tuhan yang memberikan dia kekuatan, Tuhan yang memberikan dia kesabaran, Tuhan juga yang memberikan dia kesembuhan, supaya Ibu In bisa kembali melayani dimanapun Tuhan tempatkan dia untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk presbiter, untuk unit-unit misioner, dan juga kami berdoa khusus untuk kakak teruna Tuhan. Kau yang kiranya mau berkati kakak pengurus dan pelayan PT, baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini. Tuhan yang kiranya juga memberkati mereka dalam kesehatan Tuhan, di mana mereka juga tetap melayani dengan membuat video Tuhan untuk kami anak-anak teruna. Tuhan juga yang kiranya memberkati teman-teman dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka saat ini. Tuhan yang kiranya mau lawat mereka, Tuhan yang mau jaga mereka, Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, dan Tuhan juga yang kiranya memberkati keluarganya dari setiap apapun yang menjadi pergumulan buat mereka Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa, di mana kami ada yang melaksanakan ujian akhir kenaikan kelas Tuhan. Engkau yang mau mampukan kami supaya kami dapat menyelesaikan
semuanya dengan baik, dan nanti kami bisa menerima nilai rapot yang memuaskan hanya sesuai kehendak-Mu Bapa. Ya Aba ya Bapa, inilah doa kami dan ungkapan syukur kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengurapan-Mu, perlindungan-Mu satu pekan ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia, untuk dunia ini, di mana dunia ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala hal yang tidak baik, yang buruk, dan tidak diinginkan. Dan Tuhan Yesus juga tolong lindungi kami dimanapun kami berada. Berkati juga Tuhan Yesus para pemerintah, presiden, wakil presiden, para menteri. Berkati dan lindungi juga para orang tua kami dimanapun orang tua kami berada, dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Dan Tuhan Yesus berkati pendidikan kami, di mana teman-teman kami ada yang memasuki perguruan tinggi ataupun SMA. Tuhan Yesus tolong urapi mereka agar mereka dapat memenuhi apa yang mereka inginkan. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa, tolong pulihkan negara kami, dunia kami ini dari pandemi ini, agar kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan tidak lupa juga kami berdoa untuk pendeta kami, pendeta Nalohi. Tuhan Yesus, segera berikanlah kesembuhan, perlindungan pada pendeta kami beserta keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 428, Lihatlah Sekelilingmu. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diuji ke dalam dunia. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Kita memasuki doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih atas sudah menyertai ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah firman yang kami dengar bisa menjadi kekuatan dan pedoman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus melalui perantaraan Roh Kudus selalu
menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah online telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.